Hai everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Heaven's Postman adalah film romantis Korea yang dirilis pada tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Lee Hyung Min, dibintangi oleh Kim Jae Jung dan Han Hyo Joo. Secara keseluruhan, film ini memiliki jalan cerita yang menarik, akting yang mumpuni dari pemainnya, apalagi Han Hyo Joo, dan pengambilan gambar serta musik yang bagus. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda tampan dan misterius yang bernama Jae Jun, yang dibintangi oleh Kim Jae Jung, yang bertugas mengantarkan surat ke surga, beserta asistennya yang bernama Hana, yang diperankan oleh Han Hyo Joo. Bagaimana jalan cerita filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Heaven's Postman versi UBA Entertainment. Film ini dimulai dengan sebuah bus yang berjalan dengan kecepatan sedang. Di dalam bus tersebut, terdapat satu orang penumpang laki-laki bernama Jae Jun. Jae Jun adalah seorang tukang pos yang bertugas mengantarkan surat ke surga. Tibalah ia di sebuah padang, di mana ada sebuah kotak surat merah. Kotak itu adalah tempat orang-orang menaruh surat untuk orang yang mereka sayangi, yang sudah meninggal. Di padang tersebut, seorang gadis bernama Hana bertemu dengan si pengantar surat ke surga ini. Hana hendak mengirimkan surat kepada kekasihnya yang sudah meninggal, yang sewaktu hidup menelantarkan dirinya, dan pada akhirnya menikah dengan orang lain. Jae Jun memberi Hana minuman saat dia kehabisan minum, dan juga menjelaskan tentang dirinya kepada Hana, bahwa dia adalah pengantar surat ke surga. Hana yang tidak percaya hanya tertawa mendengarnya. Hana mengatakan bahwa itu hanya dongeng, tapi Jae Jun tidak peduli. Jae Jun sempat menjelaskan tentang waktu pengiriman surat-surat tersebut, dan itu lantas membuat Hana kemudian jadi percaya. Scene berganti. Jae Jun dan Hana duduk di sebuah kedai. Jae Jun mengatakan bahwa isi surat yang ditulis Hana untuk kekasihnya sangatlah kejam, dan Hana mengatakan bahwa mantan kekasihnya tersebut pantas mendapatkan itu dan tidak ingin seorang hantu menasehatinya. Di sini kita masih dibuat bertanya-tanya apakah benar Jae Jun ini hantu, malaikat atau makhluk gaib lainnya. Sebab ketika Hana menanyakan kepada pelayan kedai minum tersebut apa dia melihat Jae Jun, pelayan tersebut berkata kalau dia dapat melihatnya. Hana juga kemudian mengatakan bahwa Jae Jun berbohong soal dia adalah hantu dan meyakini Jae Jun adalah manusia biasa. Dan di sana, Jae Jun juga menawari Hana pekerjaan untuk membantunya menolong orang-orang yang mengirimkan surat ke kotak pos itu agar bisa kembali tersenyum dan berbahagia dengan kehidupannya. Bila Hana bersedia, Hana akan diberi gaji $20 per jam. Namun ketika itu Hana menolak. Scene berganti. Hana diperlihatkan melamar bekerja namun ditolak. Dan dia yang tidak punya pekerjaan lantas kemudian setuju dengan tawaran Jae Jun, yaitu pekerjaan dengan bayaran $20 per jam untuk membuat orang-orang yang mengirim surat kepada yang telah meninggal dapat tersenyum kembali. Hanya saja, untuk melakukannya tentu mereka harus menciptakan sebuah kebohongan, dan kalau sampai ketahuan bahwa mereka berbohong, maka Jae Jun akan diberhentikan dari pekerjaannya itu. Begitulah yang dijelaskan oleh Jae Jun. Scene berganti. Ada seorang kakek tua yang sangat merindukan istrinya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Sang kakek tua ini menemukan surat cinta dari pria yang tidak dia kenal. Dia bertanya-tanya apakah sang istri telah membagi hatinya. Karena itu, kakek tua ini meragukan identitas anaknya. Apakah itu benar-benar anaknya atau tidak? Sang kakek hidup penuh kegelisahan karena memikirkan hal tersebut dan memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya yang telah meninggal. Dan ini adalah tugas pertama Hana untuk dapat membuat kakek tersebut bisa kembali tersenyum dan bahagia. Untuk meringankan beban kakek tersebut, Jae Jun dan Hana membuat hasil tes DNA palsu yang menyatakan bahwa sang anak adalah benar anak dari sang kakek tersebut.
Tentu saja hasil tes DNA palsu itu dikirimkan dengan sedemikian rupa agar sang kakek tidak curiga dan sang kakek bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Seiring waktu, Hana mulai memahami bagaimana cara kerja kotak surat tersebut. Mereka harus membaca semua surat yang dikirimkan melalui kotak surat, lalu menyortir surat mana saja yang kasusnya bisa mereka selesaikan, dengan tujuan agar para pengirim surat ini bisa melanjutkan hidupnya dengan hati yang tenang dan lebih bahagia. Lanjut cerita. Di padang tempat kotak surat, Hana melihat kekasih mantan pacarnya yang sudah meninggal menaruh surat di situ. Hana kemudian terlihat bersedih dan Jae-jun menanyakan siapa wanita itu. Hana kemudian menjelaskan, dan bahkan kekasih mantannya tersebut sudah punya anak, yang berarti itu adalah anak mantannya tersebut yang sudah meninggal. Hana mencoba berteriak pada langit dan mencurahkan isi hatinya pada Jae-jun, betapa ia sangat terluka oleh mantannya. Kemudian Jae-jun mengatakan bahwa ia bersedia mendengarkan segalanya. Hal itu membuat Hana tersentuh, sebab selama ini tidak ada yang mau mendengarkannya termasuk mantannya. Jae-jun kemudian mengatakan dengan kerennya bahwa ia bisa selalu ada untuk Hana, dan kemudian mencium Hana. Semakin lama bersama saling berinteraksi, mereka pun saling jatuh cinta. Hana yang awalnya murung dan bersedih karena kekasihnya perlahan kembali ke dirinya yang periang. Dia sudah mulai melupakan kekasihnya, dan rasa marah yang dulu dia rasakan saat menulis surat pun mulai menghilang. Scene berganti. Hana dan Jae-jun menemukan tempat kerja baru mereka di sebuah mercusuar. Selanjutnya surat-surat dari kotak di Padang akan mereka bawa ke sini. Di sebuah kafe, Jae-jun duduk sendiri dan hendak memesan kopi. Saat hendak memesan, anehnya tidak ada yang melihat dan mendengarkannya. Ia pun mendatangi kafe lainnya. Terdapatlah seorang bapak pemilik kafe tersebut. Namun bapak ini bisa melihatnya. Kemudian Jae-jun memesan minuman. Mereka sempat ngobrol dan bapak itu menjelaskan bahwa ia memiliki seorang anak yang telah meninggal. Esoknya di mercusuar, di antara banyaknya surat, Jae-jun dan Hana menemukan surat bapak pemilik kafe tadi untuk anaknya. Ternyata bapak itu menyimpan kesedihan sebab ia tak sempat meminta maaf kepada anaknya sebelum anaknya meninggal. Dan Jae-jun menemui bapak itu tapi bukan untuk menghilangkan kesedihannya. Uniknya kepada bapak ini, Jae-jun mengatakan bahwa dia adalah hantu. Tapi bapak itu tidak percaya. Jae-jun lalu curhat bahwa orang-orang yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang punya kesedihan yang mendalam. Dia kemudian curhat tentang Hana kepada bapak itu. Ia menceritakan bahwa Hana adalah gadis pertama yang membantunya, yang ia cintai. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Hana. Esoknya, Hana dan Jae-jun nongkrong. Jae-jun terlihat murung dan Hana beranjak untuk memesan minuman. Di dalam antrian, ia tidak melihat Jae-jun. Kemudian ia seakan menyadari sesuatu. Ia seakan menyadari bahwa Jae-jun memang adalah hantu. Di luar kafe, Hana marah dan sedih menyadari hal itu. Ia masih belum percaya dan bertanya mengapa ia dan beberapa orang bisa melihat Jae-jun. Jae-jun menjelaskan bahwa orang yang bisa melihatnya adalah mereka yang punya kesedihan yang dalam. Dan Hana menangis sebab sesekali pandangannya kepada Jae-jun sudah kabur atau buram, yang berarti kesedihannya sudah mulai menghilang. Dalam isak tangisnya ia mengatakan bahwa ia menyukai dan mencintai Jae-jun. Tapi di sini Hana masih percaya bahwa ia tidak akan kehilangan Jae-jun. Scene berganti. Singkat cerita, Hana sangat ingin membantu bapak pemilik kafe itu agar dia tidak terus-menerus dihantui rasa bersalah. Hana pun memberitahu bapak itu bahwa ia memiliki suara rekaman anaknya yang telah memaafkannya. Tapi ketika bapak itu mulai percaya dengan perkataan Hana, Jae-jun malah merusak semuanya. Dia memberitahu bapak itu kalau semuanya hanya bohong. Ternyata Jae-jun mulai merasa tidak nyaman dengan kebohongan yang mereka lakukan. Akan tetapi Hana tetap yakin jika pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat terpuji. Hana benar-benar sangat marah karenanya. Di jalan mereka bertengkar dan berpisah.
Tapi begitu Hana berbalik, Jae-jun sudah tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, Hana datang untuk menemui bapak itu untuk meminta maaf atas kebohongan yang sudah dia lakukan. Bapak tersebut mengatakan bahwa ia telah memaafkan semuanya. Lalu ia menyinggung tentang Jae-jun. Bapak itu berkata Jae-jun pernah datang menemuinya untuk pamit karena dia akan pergi jauh. Hana yang mendengar itu langsung berlari menuju ke padang, berharap bisa bertemu Jae-jun. Tapi setibanya di sana, kotak pos merah itu telah hilang. Hana lalu pergi ke mercusuar. Di sana dia menemukan sepucuk surat yang Jae-jun tulis untuknya. Di dalam surat itu, Jae-jun menceritakan siapa dirinya. Jae-jun adalah anak orang kaya yang suka melakukan semuanya sesuka hati. Lalu pada suatu hari dia mengalami kecelakaan parah. Sejak saat itu akhirat memutuskannya untuk menjalani tugas sebagai pengantar surat ke surga. Pekerjaan yang dia jalani dan pertemuan mereka yang hanya sebentar menurut Jae-jun telah merubah dirinya. Mercusuar itu kemudian menjadi kosong, kembali seperti di awal sebelum mereka menempatinya. Semua yang berkaitan dengan Jae-jun pun menghilang. Tulisan Jae-jun di papan dan gambar dirinya yang ada dalam foto lenyap. Hana pun menangis sejadi-jadinya. Tamat. Belum tamat, Deng. Di akhirat, seorang malaikat mengatakan bahwa Jae-jun telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan berhasil membuat Hana bisa tersenyum lagi. Lalu malaikat tersebut kemudian mengatakan bahwa ia akan hidup kembali. Ternyata Jae-jun dirawat di sebuah rumah sakit. Ia sudah koma selama 2 minggu sejak kecelakaan. Kemudian arwah Jae-jun diperlihatkan mondar-mandir menuju jalan ke tubuhnya. Lalu tiba-tiba tubuh Jae-jun pun bereaksi seperti sudah siuman. Suster yang merawatnya pun segera mencari dokter sampai terjatuh-jatuh. Di suatu pagi, diperlihatkanlah Hana sedang berada di kantor pos untuk mengirimkan dokumen-dokumen, dan dokumen-dokumen itu terjatuh. Tiba-tiba seseorang datang membantunya untuk mengumpulkan dokumen tersebut. Orang itu tak lain adalah Jae-jun yang telah menjadi manusia. Saat Hana menoleh ke arah orang yang telah menolongnya, ia terlonjak kaget. Kemudian untuk memastikan apakah itu benar-benar manusia dan tidak mimpi, Hana pun memeluk Jae-jun di tengah keramaian orang. Dan Jae-jun kemudian menjelaskan bahwa ia telah kembali dari kematiannya berkat cintanya, Hana.